Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah dan dijauhkan dari sifat serakah yang merugikan banyak orang. Berikut kisah dramatis azab penimbun sembako. Keserakahan bermula. Di sebuah desa kecil yang sedang dilanda krisis, seorang pria bernama Dharma melihat kesempatan untuk memperkaya diri. Ketika harga sembako mulai naik, ia segera membeli beras, minyak, gula, dan telur dalam jumlah besar. Ia menimbunnya di gudang belakang rumah yang luas sambil mengunci rapat pintu agar tak ada yang tahu. Warga desa mulai kesulitan mendapatkan bahan makanan. Ibu-ibu harus mengantre berjam-jam hanya untuk sekarung beras. Namun Dharma justru tersenyum puas melihat penderitaan itu, karena ia tahu sebentar lagi harga akan melambung tinggi. Ia menunggu waktu yang tepat untuk menjual semuanya dengan harga mencekik. Ketika warga mengeluh, Dharma pura-pura peduli, padahal ia sendiri yang membuat krisis semakin parah. Keserakahannya baru saja dimulai. Warga mulai menderita. Hari demi hari, kondisi desa semakin memburuk. Persediaan bahan makanan di warung-warung menipis, sebagian bahkan tutup karena tidak mendapat pasokan. Anak-anak mulai tampak pucat, ibu-ibu kebingungan mengatur sisa makanan. Di tengah penderitaan itu, Dharma tetap memantau harga pasar dari ponselnya sambil tertawa tipis. Ia bahkan memasang kamera di gudang karena takut ada warga yang mencoba mengambil sembako miliknya. Biarkan mereka kelaparan, nanti semuanya beli ke aku, gumamnya dengan senyum licik. Sementara itu, warga saling membantu seadanya, memasak bersama dan membagi apa yang mereka punya. Namun tetap saja, krisis semakin terasa menyesakan. Beberapa orang mulai mencurigai Dharma, tetapi tidak ada bukti. Dan Dharma, tanpa rasa bersalah, terus menikmati keuntungan hasil penderitaan orang banyak. Harga melonjak, Dharma semakin rakus. Ketika harga sembako di kota naik tajam, Dharma merasa saatnya telah tiba. Ia mulai menjual sedikit demi sedikit dengan harga 2 kali lipat. Warga terpaksa membeli karena tak ada pilihan lain. Dharma tertawa puas setiap kali menerima uang. Gudangnya penuh, sementara dapur warga desa kosong. Ia bahkan membeli mobil baru dari hasil penjualan itu, memamerkannya setiap pagi seolah hidupnya paling mulia. Namun semakin ia kaya, semakin banyak warga yang merasakan penderitaan. Rumor tentang penimbunan sembako mulai menyebar. Beberapa pemuda desa berusaha mencari bukti dengan mengintai rumah Dharma. Tapi Dharma selalu waspada dan merasa tak tersentuh. Ia merasa dirinya paling cerdas, paling berhak atas semua keuntungan itu. Namun, tanpa ia sadari, azab sudah mulai mengintainya perlahan. Dugaan menguat, warga mulai marah. Suatu malam, salah satu pemuda desa tak sengaja melihat pintu gudang Dharma terbuka sedikit. Dari celah itu terlihat tumpukan karung beras dan minyak. Kabar itu langsung menyebar cepat ke seluruh warga. Keesokan harinya, puluhan orang berkumpul di depan rumah Dharma menuntut penjelasan. Dharma panik tetapi tetap mencoba berbohong. Itu untuk donasi, katanya. Namun warga tidak percaya. Suasana mulai panas, beberapa orang memaksa masuk. Dharma buru-buru menutup pintu dan memanggil aparat desa untuk melindunginya. Pemimpin desa datang menenangkan warga, namun kekecewaan tetap membara. Ibu-ibu menangis karena anak mereka kelaparan. Sementara Dharma mengunci diri di rumah mewahnya, ketakutan namun masih tidak mau mengakui perbuatannya. Amarah warga menjadi awal dari rentetan musibah yang akan menimpa dirinya. Gudang retak, hujan deras menimpa. Malam itu hujan deras mengguyur desa tanpa henti. Angin kencang membuat beberapa rumah warga rusak. Di tengah badai, gudang sembako Dharma mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Temboknya yang sudah tua retak panjang, air hujan merembas masuk. Dharma yang sedang ketakutan di dalam rumah melihat rekaman dari kamera CCTV dan langsung panik. Tumpukan karung beras perlahan basah dan ambruk. Minyak tumpah membuat lantai licin. Dharma berlari menuju gudang sambil membawa payung, namun terpeleset di tengah jalan. Ia jatuh keras, lututnya cedera. Gudang yang ia banggakan tiba-tiba kolaps, menghancurkan hampir seluruh sembako yang ia timbun. Dalam hitungan menit,
Kekayaannya ludes hanyut oleh air hujan. Musibah pertama telah menampar keserakahannya. Usaha memulihkan keuntungan berbalik malapetaka. Setelah gudangnya hancur, Dharma mencoba menjual sisa sembako yang masih bisa diselamatkan. Namun semua barang sudah rusak. Beras basah, gula mencair, minyak bercampur lumpur. Ia putus asa, tetapi tetap berusaha memaksakan diri menjualnya secara diam-diam. Warga yang mengetahui hal itu semakin marah karena Dharma masih mencoba mencari keuntungan dari barang rusak. Aparat desa menegurnya dengan keras, membuat Dharma merasa terpojok. Lalu datang musibah kedua, mobil baru yang ia banggakan terseret banjir bandang dari hulu sungai. Mobil itu hancur, bahkan tak bisa dikenali. Dharma hanya bisa menatap kosong, tubuh gemetar. Satu demi satu, hal yang ia bangun dari ketamakan mulai musnah. Ia mulai sadar, namun belum sepenuhnya menyesal. Balasan bertubi-tubi. Seakan bencana belum puas menimpa Dharma, musibah demi musibah terus menghantam hidupnya. Setelah gudang hancur dan mobil barunya terseret banjir bandang, malapetaka ketiga datang dengan cara yang lebih mengerikan. Air hujan yang merembas ke dalam rumah membuat beberapa kabel listrik di dinding lembab. Saat Dharma mencoba menyalakan lampu untuk memeriksa kondisi rumah, terdengar suara letupan keras. Seketika, percikan api keluar dari panel listrik dan merembet ke tumpukan dokumen penting di rak kayu. Api itu menyala cepat, membakar uang tunai puluhan juta yang ia simpan tanpa dilaporkan. Dharma berteriak panik, berusaha memadamkan api dengan kain basah, namun percikan semakin liar. Warga yang melihat asap keluar dari jendela ikut membantu memadamkannya, meski dengan rasa getir. Banyak dari mereka hanya bisa menghela napas panjang, bukan karena mereka tidak peduli, tetapi karena mereka menyaksikan balasan atas keserakahan yang selama ini merugikan desa. Setelah api padam, Dharma terduduk lemas. Dokumen, uang tunai, dan catatan bisnisnya habis jadi abu. Ia memegangi kepalanya sambil menangis keras. Tubuhnya gemetar hebat. Dalam hatinya, ia tahu semua ini bukan kebetulan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa dihantam oleh azab yang tidak dapat ia hindari. Penyesalan yang terlambat. Setelah serangkaian musibah itu, Dharma tidak lagi seperti dulu. Rumahnya berantakan, hartanya hampir habis, dan dirinya kehilangan wibawa di mata warga. Selama berhari-hari, ia duduk termenung di teras, memikirkan bagaimana hidupnya berubah hanya karena sifat rakus yang ia pelihara. Warga masih menjaga jarak, sebagian karena kecewa, sebagian karena belum bisa melupakan penderitaan akibat ulahnya. Suatu pagi, Dharma memberanikan diri mendatangi balai desa. Dengan suara bergetar, ia meminta maaf kepada seluruh warga. Ia juga menyerahkan sisa tabungannya dan barang-barang berharga yang masih selamat untuk membantu membeli sembako bagi masyarakat. Banyak warga yang terdiam melihat perubahan itu. Sebagian meneteskan air mata karena tidak menyangka Dharma benar-benar menyesal. Meski tidak semua warga langsung memaafkan, kehadiran Dharma yang kini rendah hati menjadi awal baru. Ia mulai membantu membuka kembali warung-warung yang tutup, mengangkut barang, membersihkan sisa-sisa banjir, hingga membantu orang tua yang hidup sendirian. Ia bekerja tanpa mengharapkan balasan. Hari demi hari, sedikit demi sedikit, warga mulai menerima upayanya. Dharma sadar bahwa azab bukan hanya menghancurkan harta, tetapi juga membangunkan hati yang telah keras. Kisahnya menjadi pelajaran pahit bagi seluruh desa. Keserakahan hanya membawa kehancuran dan penyesalan selalu datang terlambat.